Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nurin Amalia dari NPM 243 dan grup tutor 15. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fakta ilmiah di balik peristiwa ketindihan. Kalau misalnya kita dengar kata ketindihan tuh biasanya orang-orang menyangkut pautkan sama hal supranatural, padahal dalam medis yang biasa kita sebut dengan ketindihan itu disebut sleep paralysis. Nah, apa itu sleep paralysis? Jadi, sleep paralysis itu adalah peristiwa di mana biasanya kita merasa tidak mampu untuk berbicara atau bergerak saat terbangun dari tidur atau hendak akan tertidur. Sleep paralysis dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Ketidakaktifan otot pada saat tertidur merupakan hal yang normal. Pada waktu itu, biasanya proses sleep paralysis terjadi. Ketidakaktifan otot berlanjut untuk beberapa saat dari masa tidur ke masa sadar. Saat mengalami sleep paralysis, ada kemungkinan juga mengakibatkan seseorang merasa sulit bernafas. Selain itu, tidak jarang ada yang merasakan sensasi lain, misalnya merasa ada sosok yang lain bersamanya, ataupun hal-hal yang di luar kemampuan kita. Nah, itu merupakan halusinasi yang umum terjadi. Nah, ada dua jenis sleep paralysis. Nah, yang pertama itu ada hypnagogic sleep paralysis dan yang kedua ada hypnopompic sleep paralysis. Yang pertama, hypnagogic sleep paralysis adalah jenis yang terjadi sebelum seseorang tertidur sepenuhnya. Umumnya, ketika menjelang tidur, tubuh akan terasa semakin rileks dan perlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Bagi seseorang yang mengalami hypnagogic sleep paralysis, dirinya tetap sadar tapi dia tidak dapat berbicara atau menggerakkan tubuh. Yang kedua, hypnopompic sleep paralysis. Kelumpuhan ini semacam berlangsung ketika seseorang tersadar pada masa akhir tidur. Umumnya, masa tidur terbagi menjadi dua, yaitu NREM dan REM. NREM adalah singkatan dari non-rapid eye movement dan REM singkatan dari rapid eye movement. Porsi tidur NREM adalah sekitar 75% dari masa tidur total manusia. Sementara sisanya adalah fase REM. Ketika seseorang tersadar sebelum masa REM berakhir, maka saat itulah biasa terjadinya hypnopompic sleep paralysis. Jadi, sleep paralysis dapat didukung oleh beberapa faktor risiko. Berikut adalah beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami fenomena ini ketika saat tertidur. Contohnya adalah orang-orang yang mengalami kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur. Faktor usia juga berpengaruh. Remaja dan dewasa merupakan kalangan yang berisiko terkena sleep paralysis. Selain itu, ada faktor risiko lain seperti faktor keturunan, tidur dalam posisi terlentang, mengalami stres, dan menderita gangguan bipolar. Kram kaki dan penyalahgunaan juga dapat menjadi faktor risiko dalam sleep paralysis. Jarang terjadi kelumpuhan pada masa tidur atau sleep paralysis juga bisa menjadi gejala narkolepsi, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan untuk tetap terbangun lebih dari 3-4 jam. Jadi setiap orang memiliki kemungkinan untuk mengalami sleep paralysis. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Ada yang mengalami sleep paralysis 1 hingga 2 kali saja seumur hidup, namun juga ada yang menghadapi beberapa kali dalam seumur hidup. Atau juga mengalami sleep paralysis lebih sering lagi. Nah, beberapa perubahan kebiasaan seringkali efektif mengatasi fenomena sleep paralysis. Misalnya, memastikan terpenuhinya waktu yang dibutuhkan untuk tidur, yaitu sekitar 6-8 jam setiap hari. Lalu memperbaiki lingkungan tempat tidur atau mulai tidur pada jam yang sama secara teratur. Pola hidup sehat juga dapat mengurangi kemungkinan sleep paralysis, seperti olahraga, mengurangi konsumsi kafein, menghindari konsumsi minuman beralkohol, dan berhenti merokok. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang diwaspadai saat Anda mulai merasakan terjadinya gangguan tidur sleep paralysis. Contohnya, rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, atau juga sering kita sebut anxiety,
yang kedua merasa lelah sepanjang hari, dan yang ketiga tidak dapat tidur semalaman. Nah, bagaimana cara kita menangani sleep paralysis? Jadi kita umumnya datang ke dokter lalu menceritakan segala keluhan kita yang terjadi saat kita hendak tertidur. Lalu kemudian biasanya dokter memberi treatment berupa obat antidepresan dan memberikan treatment untuk mental health problems dari Anda masing-masing. Memperbaiki kebiasaan tidur juga dapat berpengaruh dalam menangani sleep paralysis. Dan yang terakhir, biasanya dokter memberikan treatment untuk gangguan tidur lainnya seperti narkolepsi atau kram pada kaki. Sekian dari saya, terima kasih.